Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wargi Spensawa yang saya hormati, tolong perhatikan ayat. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanu kulu washrabu halalan thayyiba. Ayat ini diawali dengan kata panggilan, Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Artinya ayat ini adalah merupakan panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, panggilan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala khusus kepada orang-orang yang beriman. Tentu saja kita. Biasanya para sahabat di zaman Rasul, kalau ada ayat yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya hei orang-orang yang beriman, biasanya para sahabat sampai dongkok, sampai rengkuh para sahabat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena biasanya kalau ada ayat yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya akan ada perintah yang harus dikerjakan atau ada larangan yang harus ditinggalkan. Pada ayat ini adalah merupakan perintah. Hei orang-orang yang beriman, kulu wasrobu, makan dan minumlah. Makan dan minum kita diperintah oleh Allah. Padahal tanpa diperintah pun kita pasti makan. Karena kita manusia, kalau lapar ya pasti makan gitu. Nah, tetapi pada ayat ini dibatasi, makan dan minumlah halalan thayyiban, yang halal dan thayyib. Pada ayat ini dibatasi, yang harus kita makan itu adalah yang halal dan thayyib. Yang halal artinya dilihat dari segi ilmu agama, halal atau tidak. Yang thayyib dilihat dari segi ilmu gizi, bisa menyehatkan atau bisa membahayakan untuk kesehatan. Makanya ada dua syarat, yaitu halal dan thayyib. Mengapa kita diperintahkan untuk memakan yang halal dan thayyib, yang halal dan bergizi? Karena kita membutuhkan dua kesehatan, yaitu kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Makanan yang halal bisa mengakibatkan untuk kesehatan rohani, dan makanan yang bergizi adalah untuk kesehatan jasmani. Kebiasaan masyarakat Singapura, padahal mereka mayoritas adalah non-muslim, mereka kalau mencari makanan kalengan itu mencari makanan yang ada label halal. Kenapa seperti itu? Tujuan mereka percaya kalau Islam sudah menghalalkan, artinya aman untuk kesehatan. Jadi kita membutuhkan dua kesehatan, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Makanan yang halal untuk kesehatan rohani, dan makanan yang bergizi untuk kesehatan jasmani. Tidak semua makanan yang bergizi bisa menyehatkan jasmani, tetapi tidak selamanya bisa menyehatkan rohani. Misalkan air susu itu banyak mengandung protein, tetapi kalau susunya dapat mencuri di warung misalkan, itu bisa menyehatkan jasmani tapi tidak menyehatkan rohani. Hadirin yang saya hormati dan keluarga besar Spensawa yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kalau kita makan itu dilarang sambil berdiri, dilarang menggunakan tangan kiri, karena kalau makan sambil berdiri adalah perbuatan setan. Makan dengan menggunakan tangan kiri juga adalah perbuatan setan. Jadi kita dianjurkan dan diberikan contoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan sambil duduk, makan minum sambil duduk, dan juga menggunakan tangan kanan. Sekali lagi, karena kalau kebiasaan makan pakai tangan kiri adalah
perbuatan setan. Kita juga dilarang mencela makanan, karena kalau dengan cara mencela makanan itu bisa menyinggung orang yang masak, atau kalau kita makanannya beli dari warung menyinggung perasaan tukang warung. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya kita tidak mencela makanan dan juga menggunakan tangan kanan. Kemudian kita juga dilarang kalau kita makan yang masih panas, dilarang untuk meniup. Kenapa? Padahal kan kalau panas itu mestinya ditiup. Kita dilarang untuk meniup. Alasannya yang pertama, kalau kita makan dengan ditiup itu artinya pertama alasannya kita tidak sabar. Yang kedua, kalau meniup itu kita mengeluarkan racun. Ya, kalau kita meniup itu mengeluarkan racun karbon dioksida. Jadi kalau kita meniup kemudian apa yang ada dalam mulut kita itu masuk nempel ke makanan, ke nasi atau ke minuman, kemudian diminum atau dimakan dan masuk ke dalam perut. Jadi sebaiknya kalau kita makan dan minum supaya sehat jasmani dan sehat rohani, maka kita harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.